Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia dalam dialog khusus bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru SPMB atau Sistem Penerimaan Murid baru acap kali mengalami pembaruan tiap tahunnya. Hal ini diperlukan agar sistem dalam penerimaan murid baru ini semakin baik dan terakses secara merata bagi semua peserta didik. Untuk menyambut SPMB tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan juga melakukan sejumlah persiapan baik teknis maupun yang lainnya. Selain persiapan sistem yang semakin baik untuk memperkuat dan menyukseskan SPMB, Dindikbud Tangerang Selatan juga menggandeng sejumlah pihak, diantaranya adalah PGRI dan juga Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Lalu, apa saja persiapan SPMB yang sudah dilakukan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut persiapan yang telah dan akan dilakukan oleh Dindikbud dan Mitra, bersama saya sudah hadir narasumber kita kali ini, yakni dari Sekretaris SPMB Kota Tangerang Selatan, Bapak Suherman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sampingnya Pak Suherman ini ada Bapak Hamdani, Ketua PGRI Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, ini yang paling ujung ada Bapak Haji Maman Saifur Rahman selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kumpul nih. Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Suherman dulu nih Pak, terkait dengan SPMB tahun ini. Saat ini pelaksanaan SPMB 2026 sudah semakin dekat. Nah, kemudian ini langkah apa saja yang dilakukan dari pihak Dindik, mulai dari tahapan hingga SDM yang terlibat terhadap SPMB secara langsung tahun ini? Ya, baik Mbak Konita, terima kasih. Pelaksanaan SPMB di Tangerang Selatan sekarang memang sedang berlangsung. Ya. Hal-hal tentunya yang dilakukan oleh kami selaku pengambil kebijakan pelaksanaan SPMB, salah satu diantaranya kami telah menyusun daripada petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan SPMB di tahun 2026 ini. Kemudian juga kami sebagaimana edaran dari kementerian terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebelum SPMB dimulai untuk pengajuan kuota. Jadi kuota perlu disampaikan kepada warga masyarakat bahwa kuota itu bukan kami membuat sendiri, tetapi berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPMP selaku perwakilan kementerian yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dan kemudian juga persiapan kami selanjutnya adalah kami menyiapkan daripada tenaga operator satuan pendidikan, di mana operator ini bertugas untuk memberikan bantuan terhadap orang tua siswa yang memang masih belum bisa untuk melakukan pendaftaran dengan secara mandiri. Padahal di beranda kami sudah menyiapkan bagi yang mau melakukan pendaftaran mandiri, ya di websitenya ada secara mandiri. Tapi dalam hal ini mungkin orang tua keterbatasan tenaga, kemudian juga waktu tentunya, ya mereka banyak yang menyerahkan kepada sekolah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam program pelaksanaan ini kami selalu aktif dalam berkomunikasi ini yang secara kontinu membahas terkait kendala-kendala yang terjadi di SPMB seperti apa. Baik itu yang masuk kepada aduan kami maupun juga yang masuk kepada satuan pendidikan. Insya Allah kami dari Dinas Pendidikan siap untuk menampung segala macam keluhan yang berupa sistem layanan jika memang di sistem aplikasi belum bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah kami juga di bawah ini, di gedung ini ada layanan pengaduan bagi mereka yang tidak bisa untuk online, kemudian terkendala harus seperti apa. Nah ini setiap hari kerja kami siap untuk membantu itu. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang kuota dari yang SD kemudian SMP juga ini memang berbeda ya Pak, dan memang diatur oleh tadi yang dari Provinsi Banten tadi ya Pak. Seperti itu. Baik, Bapak, untuk SPMB tahun ini dan juga tahun sebelumnya ini apakah penerapan SPMB SD dan SMP ini sama Pak? Ya, untuk jenjang SD ini tidak ada perubahan dari sisi petunjuk teknis, hanya saja di SD itu ada perbedaan
pelaksanaan di mana tahun yang lalu itu hanya 7 titik satuan pendidikan yang melaksanakan SPMB secara online. Dan sekarang bertambah nih menjadi setiap kecamatan itu jadi 3 sekolah yang melakukan SPMB online, jadi jumlahnya kurang lebih sekitar 21 itu seperti itu. Mungkin harapan ke depan ya kita menginginkan ya minimal mungkin setengahnya dari satuan pendidikan dari 157 SD negeri yang ada, kita berusaha untuk melaksanakan secara online gitu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang SMP ini ada perubahan sedikit terkait dengan adanya hasil TKA boleh digunakan untuk masuk ke dalam jalur prestasi akademik. Nah, kami menggunakan itu dan di sana di Juknis kami ada tata cara pembobotan, bagaimana cara hasil pembobotan mulai dari prestasi nilai rapot, kemudian pembobotan prestasi perolehan nilai selama 5 semester 8 mata pelajaran dan ditambah dengan hasil TKA. Dan kebijakan ini mungkin juga perlu disampaikan bagi warga masyarakat yang tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ini juga ada pengecualian. Jadi pendaftar yang lulusan tahun 2025 ini tidak diwajibkan untuk melampirkan TKA. Karena kewajiban TKA ini baru diberlakukan adalah bagi peserta didik yang lulusan tahun 2026. Nah, jadi di aplikasi kami sudah mengakomodir bagi yang tahun 2025 itu pembaginya hanya 2. Untuk di tahun 2026 pembaginya ada 3. Secara lengkap di Juknis kami sudah menayangkan di website SPMB Kota Tangerang Selatan. Mungkin jika masyarakat memang belum mengerti dan belum paham betul terkait dengan itu, ya kami siap melayani permasalahan yang memang yang menjadi kendala di masyarakat. Oke, berarti secara keseluruhan untuk SPMB tahun ini dan tahun sebelumnya mungkin memang ada kenaikan, ada peningkatan begitu ya Pak ya? Ya, dari jumlah memang kita ya sangat lumayan ya, karena lulusan SD sendiri sekitar 16.000 ya, 16.600 sekian ya, kemudian juga kita ditambah dari lulusan madrasah ini juga lumayan juga ya, kurang lebih di sekitar antara 8 ribuan ya seperti itu. Kemudian juga bagi warga daerah yang memang bersekolah di luar. Nah, ini tentunya seperti dari pesantren, kemudian sekolah di luar daerah mau melanjutkan di dalam daerah. Kemudian juga kami punya kebijakan terkait dengan bagi masyarakat luar daerah, di mana kami memberikan kuota untuk luar daerah kurang lebih 5% bagi luar daerah untuk mengikuti SPMB jalur akademik nilai rapot. Oke, baik. Nah, untuk Bapak sendiri ini sebagai kolaborasi yang dilakukan oleh Dindik dengan mitra di dunia pendidikan ini, apa saja nih langkah yang sudah dijalankan bersama Pak? Ya, langkah yang kami lakukan yang pertama memang kami dalam penyusunan kepanitiaan SPMB tingkat kota ini tentunya melibatkan organisasi perangkat daerah lain. Salah satu diantaranya kita juga ada di sana keterlibatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian juga ada Dinas Sosial, kemudian juga tentunya dalam mengawal aplikasi adalah kami memang sudah 5 tahun ini dengan kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang Selatan. Nah, itu internal organisasi perangkat daerah. Yang lainnya bahwa kami juga termasuk dengan PGRI, kemudian juga Dewan Pendidikan, kemudian juga dengan stakeholder lain, ya kami juga termasuk kemarin itu kita melakukan penandatanganan fakta integritas. Jadi untuk SPMB bersama kita punya komitmen bersama bahwa kami semuanya satu tujuan, memiliki komitmen untuk pelaksanaan SPMB bagaimana yang aman, nyaman, dan semuanya tidak ada keberpihakan. Seperti itu. Baik Bapak. Nah, ini kita ke Pak Maman. Bapak ini sebagai mitra Dindik, apa dukungan dari Dewan Pendidikan terhadap pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Pak? Iya, terima kasih Mbak Konita. Jadi berkaitan dengan dukungan kita dari Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan,
sebagaimana tupoksi kita adalah memberikan arahan, masukan, kemudian juga memberikan dukungan terhadap bagaimana tenaga dan sarana prasarana dan juga pengawasan. Berkaitan dengan SPMB ini memang kita lebih kepada bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan agar SPMB ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkeadilan, bermartabat, sehingga bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat Tangerang Selatan, khususnya anak-anak usia sekolah. Karena sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa jangan sampai ada anak-anak Kota Tangerang Selatan yang usia sekolah itu putus sekolah. Itu yang harus menjadi perhatian. Maka kami memberikan support kepada Dinas Pendidikan agar pelaksanaan SPMB dari tahun ke tahun agar lebih baik dan lebih baik, sehingga anak-anak di Tangerang Selatan itu bisa merasakan bagaimana pendidikan yang berkualitas. Itu yang kita lakukan. Oke, baik Bapak. Saya ke Pak Hamdani sekarang. Nah, ini bagaimana peran PGRI dalam pelaksanaan SPMB ini sampai saat ini seperti apa, Pak? Baik, barangkali kalau kita bicara SPMB kan bukan baru tahun ini, Mbak Konita ya. Artinya jauh sebelum Tangsel itu udah ada. Ya. Saya kebetulan pernah menjadi bagian Dinas Pendidikan. Jadi tahu bagaimana beratnya Dinas Pendidikan ketika menghadapi persoalan SPMB. Kenapa? Karena memang dari tahun ke tahun rasio lulusan dengan daya tampung itu nggak pernah seimbang. Tadi Pak Herman sudah menyampaikan bahwa lulusan tahun ini hampir di angka 20 kalau nggak salah ya. 23 ribuan Mbak Monita. Di sisi lain, daya tampung yang ada di Tangerang Selatan dengan 25 sekolah menengah pertama itu maksimum di angka 10 ribuan. Tapi artinya bisa dibayangkan betapa beratnya beban Dinas Pendidikan guna mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami di organisasi tentu apapun yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sepanjang itu bisa memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, kami kawal. Kami awasi pelaksanaannya. Yang paling penting barangkali bagaimana agar Juklak dan Juknis yang sudah disusun itu benar-benar diterapkan secara maksimal. Artinya tidak keluar dari yang ada di Juklak dan di Juknis. Cuma barangkali kami dari organisasi berharap teman-teman media juga memberikan edukasi ke masyarakat. Artinya jangan sampai masyarakat selalu memaksakan anaknya sekolah di sekolah negeri. Ketika misalnya sudah dinyatakan tidak diterima, ya udah beralih ke sekolah swasta pendamping yang memang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, barangkali ke depan ini regulasinya barangkali perlu ada perbaikan sehingga edukasi yang selama ini sudah disampaikan ke masyarakat bisa dimengerti oleh masyarakat. Yang paling berat itu kan masyarakat taunya cuma pengen anaknya sekolahnya di sekolah negeri, kan gitu. Padahal udah dijelaskan daya tampung sekolah negeri cuma sekian, terbatas, kan gitu. Nah, inilah makanya kami dari organisasi mengawasi sampai pada pelaksanaan SPMB itu dilakukan. Kami berharap tentu berjalan sesuai dengan agenda yang memang sudah ditentukan. Seperti itu, Pak. Anita. Baik, Bapak. Untuk Bapak sendiri apa saja nih Pak bentuk dorongan dari Dewan Pendidikan juga PGRI terhadap Dindik dalam pelaksanaan SPMB? Ya, tentu yang namanya regulasi kita kan inginnya sempurna pelaksanaannya. Tetapi ada kenyataannya pasti ada hal-hal yang itu di luar yang diperkirakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, karena itu tentu perbaikan demi perbaikan senantiasa harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kami banyak menerima laporan dari teman-teman di lapangan dan itu kami sampaikan ke Dinas Pendidikan agar itu menjadi bahan untuk evaluasi ke depan agar pelaksanaan SPMB ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Artinya
Dinas Pendidikan sudah berupaya melakukan regulasi yang mungkin oleh dinas ini bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tetapi pada kenyataannya selalu ada saja hal-hal di lapangan yang itu di luar apa yang sudah dilakukan secara juknis yang sudah ditetapkan. Kira-kira begitu. Jadi kami tetap memberikan masukan ke Dinas Pendidikan agar senantiasa perbaikan demi perbaikan dilakukan. Supaya ada peningkatan Supaya lebih ada baik lagi gitu ya, Pak, ya? lebih baik lagi. Gitu. Baik, Bapak. Untuk Pak Maman sendiri seperti apa nih Pak dari Dewan Pendidikan? Iya, kami setiap tahun melakukan evaluasi bersama tentang pelaksanaan SPMB, dan dari tahun ke tahun itu juga kita lihat bagaimana sebenarnya trennya gitu ya. Dan salah satu yang kita rekomendasikan selama ini adalah bagaimana afirmasi yang tadinya hanya kurang berapa 5% ya, atau berapa itu. Jadi sekarang sudah, kami waktu itu mengusulkan untuk 30% gitu kan. Karena apa? Karena banyak anak-anak yang usia sekolah dari kalangan kurang mampu dan sebagainya itu tidak tertampung. Dan alhamdulillah untuk periode-periode berikut ini afirmasi ini sudah lebih diakomodir gitu ya, karena memang lebih banyak. Kemudian juga kita juga menyampaikan bila ada persoalan-persoalan di lapangan, kami selalu menyampaikan langsung ya ke Dinas Pendidikan, tidak menunggu waktu untuk selesai, tapi langsung kita on the spot gitu ya. Misal ada persoalan atau apapun, tim-tim kami dari Dewan Pendidikan, karena kami bekerja sama juga dengan beberapa lembaga, instansi, organisasi, khususnya organisasi kependidikan, misalnya dengan PKSS, sekolah swasta SMP, dengan PKSD, ya semuanya kita himpau dan sebagainya. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan, itu kita langsung lakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Dan selama ini yang dilakukan seperti itu, alhamdulillah responnya juga cepat dari teman-teman, khususnya dari kepala dinas ketika kita melaporkan itu. Karena kita tidak ingin SPMB ini menjadi sumber kegaduhan dunia pendidikan di Tangsel. Ingat bahwa pendidikan itu jangan sampai gaduh hanya karena sistem yang salah gitu. Sistem baik pun itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa berjalan. Manakala tadi seperti disampaikan oleh Pak Haji Hamdani, komitmen kita semua. Makanya di awal pelaksanaan SPMB ini kan ada penandatanganan fakta integritas, dukungan bersama agar SPMB ini bisa berjalan dengan adil ya untuk semua anak dan juga jujur transparan gitu. Nah, yang menjadi PR kita memang saat ini kita bagaimana mendorong supaya Dinas Pendidikan ini mengambil sikap tegas gitu ya, supaya SPMB bisa berjalan dengan baik. Dan kami selalu support gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB yang tadi, yang transparan, yang berkeadilan, yang bermartabat. Itu yang kita lakukan dan alhamdulillah selalu direspon positif oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Gitu, Oke, baik Bapak. Saya ke Pak Hamdani lagi nih Pak Haji. Ini bagaimana nih sebagai Ketua PGRI, apa yang dibutuhkan bagi para guru untuk menghadapi SPMB ini Pak? Dan bagaimana kesiapan guru untuk menghadapi tahun ajaran baru? Iya, dari beberapa teman yang menyampaikan ke saya, pertama mereka butuh sosialisasi yang intens terkait SPMB, kan gitu. Yang kedua mereka butuh koordinasi juga yang intens. Yang ketiga terkait dengan persoalan sekolah-sekolah swasta yang dijadikan rujukan. Dia juga berharap teman-teman di lapangan adanya sosialisasi secara masif ke sekolah-sekolah yang dituju, karena ketika teman-teman di lapangan tidak punya data sekolah-sekolah swasta yang jadi rujukan Dinas Pendidikan, mereka kesulitan ketika ada orang tua yang menanyakan anak saya harus kemana, ke sekolah swasta mana, kan gitu. Artinya sosialisasi secara masif oleh Dinas Pendidikan itu amat sangat diperlukan oleh teman-teman di lapangan. Yang berikutnya barangkali katakanlah kalau dalam istilah perusahaan ini, teman-teman di lapangan itu sebagai user ya Mbak Monita, jadi dia tinggal melaksanakan itu, dan itu kan semuanya sudah diatur oleh Dinas Pendidikan. Yang penting teman-teman di lapangan itu komitmen yang dibangun oleh Dinas Pendidikan itu benar-benar
diterapkan secara maksimal. Itu artinya mereka butuh kepastian. Kalau memang udah A ya harus A. Itu yang jangan kita A, tiba-tiba nanti jadi B. Kira-kira begitu Pak Konita. Sehingga itu menyulitkan teman-teman di lapangan. Pada prinsipnya mah sepanjang dan selama koordinasi komunikasinya bagus, baik, saya pikir temuan-temuan di lapangan bisa segera langsung diatasi. Saya rasa begitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Suherman nih, Pak Herman. Ini bagaimana untuk kan tadi bahwa kuota anak-anak yang lulus juga, apalagi dari SD ke SMP kan banyak Pak. Nah ini lebih dari gedung SMP-nya sendiri. Nah ini bagaimana nih menanggulangi dari SPMB sendiri di tahun ini Pak? Ya, menyikapi dari memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdani selaku Ketua PGRI ya, bahwa di Tangsel itu kita memiliki kurang lebih sekitar 94 satuan pendidikan penerima bantuan dari pemerintah daerah. Jadi mungkin informasi inilah yang mungkin yang belum tersampaikan ke masyarakat secara masif ya, padahal kami disosialisasi, kemudian juga di beranda website SPMB juga kita sudah menampilkan informasi terkait dengan data satuan pendidikan yang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah daerah per siswanya itu 1,8 juta Mbak. Itu setiap tahun selama dia bersekolah di sekolah tersebut. Ini khusus bagi warga daerah. Bahkan untuk kuota di setiap tahunnya itu mungkin untuk sekarang itu sudah sampai sekitar 3.000 ya. Untuk tahun ini kita siap untuk menampung daripada pendaftar yang tidak diterima warga daerah yang untuk melanjutkan di SMP negeri kemudian untuk melanjutkan di SMP swasta. Perlu saya jelaskan kan dari 23.000 itu yang terbiasa masuk ke dalam sistem SPMB online itu kurang lebih di angka 13.000 sampai 14.000. Ya, kemudian dari 13.000 sampai 14.000 10.000-nya adalah sudah ada di SPMB SMP negeri, mungkin kami tinggal menyediakan sekitar 3.000-an lah kuota untuk 1,8 juta per orang per tahun itu. Sebenarnya tadi kalau semua komitmen yang dibangun oleh kita kemudian masyarakat tidak memaksakan diri, saya kira ini sudah sangat lebih dari cukup ya yang disediakan oleh pemerintah daerah kan. Tetapi di sini lagi-lagi yang mungkin ini perlu edukasi yang masif dari Dinas Pendidikan, kemudian juga mungkin rata-rata Mbak perlu saya sampaikan ya, orang perlu informasi kekinian itu ya ketika sedang pelaksanaan gitu. Padahal kami dalam setiap sisi kegiatan itu diselingi di kegiatan manapun kita menyampaikan ya dari jauh-jauh hari, bahkan untuk persiapan di SPMB ini kita dari bulan September yang lalu juga kita sudah melakukan itu. Saya kira itu. Oke, baik. Untuk Bapak Maman nih Pak Aji, ini dengan waktu SPMB yang semakin dekat ini, bagaimana Dewan Pendidikan menilai persiapan SPMB di Kota Tangerang Selatan? Ya, secara umum memang persiapan sudah dilakukan lebih awal ya, apalagi kemarin sudah ada penandatanganan dan sebagainya. Kami pun selama ini selalu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah swasta ya, karena untuk tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua PGRI bahwa kita ingin mengedukasi orang tua bahwa sekolah negeri dan swasta itu adalah sekolah yang sama, artinya anak-anak yang tidak di sekolah di negeri itu sama saja sekolah di swasta. Makanya SPMB sosialisasi itu harus dilakukan, dan persiapan itu saya lihat untuk tahun ini ya sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Hanya saja memang yang perlu kita ingatkan terus adalah komitmen kita bersama. Komitmen kita bersama, dan kami selalu menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan para khususnya panitia ini agar benar-benar dikawal ya, dikawal agar sesuai dengan juklak dan juknisnya. Sosialisasi itu yang harus diperbanyak lah ya, dengan melibatkan teman-teman di sekolah swasta. Kemudian juga jangan lupa Mbak Konita bahwa
karena ini berkaitan dengan masyarakat, maka pelibatan kelurahan itu ya, pelibatan kelurahan untuk menjangkau orang tua siswa itu juga sangat perlu gitu ya. Makanya itu yang harusnya dilakukan. Jadi sejauh ini memang persiapannya sudah cukup ya, tinggal bagaimana nanti implementasi di lapangan. Itu yang harus benar-benar menjadi perhatian kita semua, bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi semua stakeholder pendidikan. Ya, jadi biar berjalan dengan baik. Itu sih. Baik, Bapak terima kasih. Nah, untuk Bapak-bapak ada singkat saja Pak, ada imbauan ataupun juga pesan yang akan disampaikan mungkin dari Pak Hamdani dulu? Iya, dari PGRI mungkin ada usulan dari teman-teman, utamanya teman-teman di lapangan, karena kan yang panitia itu mereka kan bekerja secara ekstra ya, Mbak Konita ya. Ya. Mereka pengen diapresiasi. Oke. Artinya mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga, keluarga, tapi minim apresiasi. Intinya mereka minta apresiasi dari pemerintah terkait peran dan tugas mereka di lapangan. Saya berharap pesan ini bisa sampai ke pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Artinya kerja mereka itu diapresiasi. Bentuknya ya, mungkin nanti bisa disampaikan. Oke, Saya pikir baik. begitu. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Untuk Pak Herman, silakan Pak. Ya, jadi ini sekali closing statement ya Mbak ya. Jadi kami berharap kepada warga daerah yang memang baik yang mau masuk kepada jenjang SD maupun SMP, tadi itu ya prinsipnya kita jangan memaksakan diri, ya, berikan keleluasan kami untuk bekerja sesuai dengan aturan yang telah disepakati, kemudian kita semuanya harus sama-sama berkomitmen. Tentunya hal inilah yang akan menjadi sebuah bentuk passion Tangsel yang bisa menjadi SPMB yang jujur, transparan, kemudian juga tidak memihak ke yang manapun gitu, seperti itu. Jadi intinya bahwa saya mengajak ya khususnya kepada pendaftar adalah untuk tidak memaksakan diri, Pak. Jadi kalau seandainya mau masuk swasta ya silahkan, karena kami sudah menyiapkan anggaran untuk bersekolah di SMP swasta yang telah disediakan dari APBD. Baik, terakhir Pak untuk Pak Iya, Maman, silakan. Saya ingin sampaikan bahwa untuk pendidikan sekolah negeri dan swasta itu setara. Jadi sekolah negeri dan swasta itu setara. Maka kami ingin mengedukasi kepada seluruh orang tua di Tangerang Selatan bahwa pilihlah sekolah yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya berharap SPMB yang sekarang ini dilaksanakan benar-benar SPMB yang berkualitas, sehingga anak-anak yang sekolah di negeri maupun swasta itu mendapatkan haknya masing-masing. Jadi semua pihak patuhi Juklak dan Juknis SPMB. Saya pikir itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya, dan juga ini semoga SPMB berjalan dengan lancar, begitu ya. Baik, terima kasih pemirsa Banten TV. Akhir kata, perbincangan kita pada kali ini sudah selesai, dan terima kasih juga telah menyaksikan kami dalam program Dialog Khusus bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Akhir kata, saya Konita Malina Amali beserta kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.